Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, dari kelompok 7, yaitu mata kuliah akuntansi UMKM, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan kelompok, yaitu saya sendiri, Nurhayati, dan juga teman saya, yaitu Nurhayati Sari. Baiklah, judul dari materi ini adalah sistem procurement, sistem sales, dan service. Latar belakangnya itu, suatu perusahaan harus menerapkan sistem procurement dan sistem sales dan service, di mana sistem-sistem ini dapat membantu mengelola bisnis perusahaan Anda dengan baik. Nah, sistem procurement ini merupakan bagian penting dari manajemen rantai pasok yang dibutuhkan oleh banyak industri. Sistem sales dan service adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola proses penjualan dan pelayanan pelanggan. Sistem dan procurement. Sistem adalah kumpulan orang yang saling bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk suatu kesatuan dan melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuannya. Procurement itu adalah semua aktivitas yang melibatkan aktivitas mendapatkan barang, meliputi pembelian, juga kegiatan logistik ke dalam seperti transportasi barang masuk dan penyimpanan di gudang sebelum barang tersebut digunakan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dari procurement. Yang pertama itu ada direct procurement, yang kedua ada indirect procurement, yang ketiga itu ada goods procurement, dan yang keempat itu ada service procurement. Selanjutnya ada tahapan procurement. Yang pertama itu ada analisis dan perencanaan kebutuhan. Terus yang kedua itu ada melakukan penilaian terhadap vendor atau supplier. Terus yang ketiga itu ada pemilihan vendor atau supplier yang tepat. Yang keempat ada pengembangan strategi sourcing atau outsourcing. Yang kelima itu finalisasi pembelian atau purchasing. Yang keenam itu ada pengawasan dan penerimaan barang atau jasa, dan yang terakhir itu ada pembayaran dan pelunasan. Terus selanjutnya ada manfaat sistem procurement. Yang pertama itu ada meminimalisir anggaran. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kepatuhan. Yang keempat, memperkuat manajemen risiko. Yang kelima itu ada meningkatkan transportasi dan akuntabilitas. Dan yang terakhir ada meningkatkan hubungan dengan supplier. Baiklah, saya Nurdevita Sari akan melanjutkan pengertian sales dan service. Sales adalah kegiatan penjualan atau suatu pemasaran suatu produk atau layanan kepada pelanggan. Sedangkan service yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan tingkat kepuasannya hanya dapat dirasakan oleh yang melayani dan yang dilayani. Adapun beberapa jenis sales. Yang pertama yaitu sales representatif adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua, sales management. Sales management ini yaitu pekerjaan yang bertanggung jawab untuk mengelola tim dan menetapkan strategi penjualan yang tepat untuk perusahaan. Yang ketiga, sales administratif adalah pekerjaan yang bertanggung jawab untuk mengelola dokumen dan data penjualan serta membantu sales representatif dalam menyiapkan proposal penjualan dan laporan penjualan. Yang keempat, ada account executive, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk mengelola hubungan dengan pelanggan yang sudah terdaftar dan mencari pelanggan baru. Dan yang terakhir, executive level management adalah pekerjaan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur strategi jangka panjang perusahaan serta mengambil keputusan yang penting untuk perusahaan. Bentuk-bentuk servis ada dua, yaitu layanan dengan lisan dan layanan dengan tulisan. Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang hubungan masyarakat, layanan informasi, dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan.
Dua, yaitu layanan dengan tulisan, merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas. Layanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang dilayani. Satu hal yang dapat diperhatikan adalah faktor kecepatan, baik dalam pengelolaan masalah maupun dalam proses penyelesaiannya. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu dengan adanya sistem procurement, sales, dan service, perusahaan dapat mencapai pengelolaan pengadaan yang lebih baik, mengoptimalkan pengeluaran, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.